kita perlukan modul ajar nih, modul ajar kan, print dokumentasinya. Nah, absen peserta didik itu kayak PDF, jadikan digabung PDF seperti itu. Saya sudah seperti itu kemarin, Kak. Udah itu. Kalau merasa itu, baiklah kita itu aja yang diunggah nanti di LMS. Udah Kakak periksa Kritik ya di kalian. link YouTube saya kemarin. Udah bagus kemarin Kak. Udah lengkap tuh Kak. Udah lengkap. Di Kak Fasil tadi saya yang udah bagusnya di awak tambah tuh. Kak Fasil ada bagus ya Kak Fasil. Insya Allah bagus. Ada bagus semuanya Kak. Baiklah Kakak, kita mulai aja. Zoom kita kalau udah lewat nih 13 menit. Nanti lama pula sudah kita kan. Jadi kita mulai aja dengan bismillah. Mungkin sebelum kita mulai, siapa nih kakak yang mau untuk baca doa terlebih dahulu? Kok Kak Alfiando kan Pak, Kak jarang nampaknya. Kak Alfiando. Masih stay Kak. Halo. Kak Supri aja lah. Halo. Bisa apakah sebelum kita mulai kegiatan kita ini terlebih dahulu kita baca doa dulu Kak. Jangan awal Kak badan kurang lo sehatnya Kak. Mau nambah belum? Lama-lama belum. Nanti saya Kak Supri lah. Ya Kak Supri lah. Silakan Kak Supri. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas belajar Zoom kita hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Doa selesai. Kita kembalikan kepada Kak Fasil. Baik Kak Supri, makasih atas pimpinan doanya Kak. Ada kelihatan Kak di presentasinya? Ada. Kak. Kegiatan kita pada sore hari ini itu merefleksi rencana tindak lanjut RTL yang kemarin Kak sematkan di LMS untuk persiapan bukti karya. Jadi nantinya setelah kita membuat itu, kalau ada kita refleksi nanti diperbaikan dulu Kak. Nanti kan jadi modul ajar kita tuh di print, dokumentasikan. Jadi jadikan PDF gabung, ada umpan baliknya, ada absennya, seperti itu. Tapi nanti bukti karya kita tuh kan banyak tuh Kak yang contohnya di YouTube bisa kita download kan di Google. Tapi jangan copy paste, harus hasil karya kakak sendiri. Kalau kakak fotokopi paste kan punya tersebut, nanti nilainya dari pihak BGP nanti nggak ada Kak. Jadi usahakanlah jangan difotokopi paste hasil karya kakak sendiri. Boleh Kak di PDF atau di Word atau di Canva Kak mungkin. Nanti disematkan jadi PDF, disematkan di LMS kakak. Seperti itu kakak. Seksi kita refleksi rencana tindak lanjut RTL persiapan bukti karya program pengembang kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Durasi kita 2 JP, 2 jam pembelajaran. Baik, salam bahagia seperti biasa. Kesepakatan kita, usahakan hari ini kakak pakai laptop ya. Nanti kita akan ada seksi mempresentasikan kegiatan kakak itu. Menyampaikan di sini, di forum diskusi kita. Agenda kita itu sesi ini itu pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal RTL. Seperti itu. Baik, refleksi awal. Ini kakak-kakak hebat, mari berbagi pengalaman. Fasilitator minta beberapa orang peserta untuk mempresentasikan hasil RTL yang telah dilakukan.
peserta dan memberikan masukan dan mengkolaborasikan. Baiklah, siapa yang mau terlebih dahulu, Kak? Karita terlebih dahulu, Kak. Nanti kita tampilkan yang kemarin, Kak. Ya, Kak. Silakan Kak untuk printing menyampaikan apa yang Kak buat kemarin. Masih ada kan PDF-nya, Kak? Silakan berbagi, Kak. Kita sampaikan pengalaman Kak, apa yang Kak bikin tuh. PDF-nya, Kak. Nah, ya. Saya keluarkan ini dulu ya, Kak. Ya, Kak. Oke. Tunggu bentar, Kak. Ya, silakan, Kak. Kita berdiskusi apa yang Kak bikin kemarin, Kak. Bibi nak boleh di mana? Silakan Kak Rita. Ya, Kak. Tunggu bentar, Kak. Di situ main di topi-topi, jalan dia main lah. Ya, kan dia Luna. Main lah. Yo, main kok. Udah terlihat, Kak? Udah Kak. Silakan Kak. Kak, apa tantangannya? Apa yang Kak bikin? Sampaikan Kak. Oh, jadi kita nggak membacakan presentasi ini, Kak? Iya, bacakan Kak. Dibacakan seluruh slide-nya atau gimana, Kak? Iya, seluruhnya. Nanti apakah perlu diperbaikan? Apa penambahannya nanti? Baik, Kak. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi dari rencana tindak lanjut PKG PJOK, yaitu programnya Bermain Seru Cintai Permainan Tradisionalku. Latar belakangnya itu permainan tradisional merupakan bagian warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan tradisional sejak dahulu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Disebut tradisional sebab permainan ini hanya menggunakan peralatan dan bahan permainan yang sederhana, juga mudah didapat. Permainan ini mengajarkan beberapa aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun seiring berkembangnya waktu di era modern ini, eksistensi dari permainan tradisional mulai kehilangan peminat dan semakin lama semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Karena tergeser oleh berbagai macam permainan game, gadget, dan permainan digital lainnya.
Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dalam aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang tepat untuk melestarikan budaya dan membentuk karakter siswa agar menjadi baik. Dalam konteks ini, sekolah berperan penting sebagai wadah untuk mengembangkan pendidikan karakter dan mengenalkan budaya bangsa sejak dini kepada anak-anak melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, anak tidak hanya bermain tetapi juga belajar membentuk sikap dan meningkatkan kesehatan siswa. Tujuannya program ini yaitu yang pertama melestarikan budaya lokal, yang kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi, dan yang ketiga meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat mengoptimalkan kesehatan fisik, yang kelima mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, yang keenam membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, dan yang terakhir menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yaitu capaiannya pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksananya yaitu perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan tradisional, refleksi dan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan nantinya dari program ini yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terakhir terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yaitu indikatornya yang pertama, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional asal-usulnya serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Yang keempat, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Yang ke-7, siswa lebih terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Di sini ada tabel karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya itu PJOK, hubungan antara permainan tradisional dengan latihan kebugaran jasmani. Mata pelajaran lainnya yang terlibat yaitu kalau kami di sini ada bidang kognitif, pengembangan kognitif, yaitu dalam memecahkan masalah bagaimana berlari, melewati tantangan, karena di sini programnya nanti saya permainan tradisionalnya yaitu tertuju pada permainan gala atau cakbur. Jadi dari segi pengembangan bahasa bagaimana anak akan berteriak sambil menyebutkan kosakata cakbur. Peran yang terlibat yaitu di sini kepala sekolah, guru kelas bersama rekan sejawat serta peserta didik. Lokasinya bertempat di TK Kolbina Ikhlas. Produk yang dihasilkan nanti berupa perlombaan dan video konten menarik untuk anak. Yang terakhir, teknologi yang digunakan handphone untuk pengambilan video. Tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek ini akan dilakukan di yang tingkat satuan pendidikan TK Kolbina Ikhlas kelas fase fondasi. Temanya yaitu permainan tradisional daerah. Topik permainan tradisional gala atau cakbur. Total waktu 100 JP. Dimensi profil pelajar Pancasila
diambil dari gotong royong bernalar kritis dan kreatif, elemen dan subelemennya, yaitu dimensinya bergotong royong, subelemennya kolaborasi kerjasama, dimensi bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Dimensi kreatif menghasilkan karya permainan lomba. Tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Lanjutan dari tabel tadi yaitu tujuan pembelajaran, melestarikan permainan tradisional menjadi budaya bangsa, membantu menumbuhkan sikap solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi peserta didik, menjalin interaksi sosialisasi, meningkatkan aktivitas latihan fisik dan kebugaran pada peserta didik, dan mengalihkan perhatian murid dari permainan game yang bisa merusak psikis dan kesehatan jasmani anak, khususnya untuk PAUD. Pembagian peran di sini ada kepala sekolah, guru kelas, dan rekan sejawat serta peserta didik. Aset kekuatan sekolah yang akan digunakan, aset manusianya terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, aset fisik yaitu sarana prasarana sekolah, halaman sekolah, dan lain-lainnya. Aset politik yaitu kerjasama antar peserta didik, orang tua, wali murid. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yaitu kelas B1, jumlah peserta didiknya ada 15 siswa, usia peserta didik rentang 4-6 tahun. Pengaturan program, ada ruang halaman sekolah untuk sebagai kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu program mungkin akan dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek, minggu kedua riset dan pengumpulan informasi, minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain, minggu keempat dan kelima produk-produk dan dokumentasi, minggu keenam presentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar, ada guru kelas sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pendukung dan memberikan semangat dan support dalam kegiatan. Di sini saya menyebutkan guru kelas karena saya hanya sebagai guru kelas, bukan sebagai guru PJOK. Dan selanjutnya kepala sekolah sebagai pendukung dan memberikan semangat dan support dalam program ini. Yang seterusnya rekan sejawat membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan, dan kami juga melibatkan orang tua dapat diundang untuk menyaksikan dan membantu dukungan moral. Kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang dimiliki yaitu halaman sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Alat permainan sebagian besar mungkin alat permainan tradisional sudah ada dan bisa dimodifikasi karena sifatnya lebih sederhana. Terus guru PJOK atau guru kelas, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga yang dimiliki oleh guru tersebut. Terus komunitas sekolah, dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu terlaksananya dan evaluasi dari program. Pemanfaatan aset, lapangan di sekitar sekolah digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka dan nyaman untuk bergerak. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan serta refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada murid. Rencana evaluasi dari program itu yaitu minimasi evaluasi. Di awal program nanti kita akan menilai pengetahuan dasar siswa tentang apa-apa saja permainan tradisional yang telah diketahui dan bagaimana kesiapan fisik mereka. Yang kedua, tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, refleksi kelompok dan individu, menilai bagaimana terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik setelah melaksanakan program ini. Dan komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi, orang tua mungkin bisa kita memberikan kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap
anak setelah melakukan kegiatan atau permainan. Teknik pengambilan datanya, observasi langsung selama permainan, lalu refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, dan yang selanjutnya kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan tantangan dan solusi dari kegiatan ini yaitu tantangan 1, kesulitannya siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya yaitu mungkin kita bisa menyederhanakan aturan dalam permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikannya. Tantangan kedua yaitu siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mengkombinasikan permainan gala dengan elemen lain seperti kompetensi kelompok atau tugas kreatif lainnya. Penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan siswa. Rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah yang telah dilakukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dokumentasi kegiatan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatannya, rancangan ini bertujuan untuk pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini mungkin peserta didik dapat mengenal dan melestarikan lagi budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Ini kemarin video presentasi rencana tindak lanjut yang telah saya lakukan, yang telah saya unggah di link YouTube. Lalu di sini saya meminta umpan balik dari peserta atau rekan-rekan sejawat yang hadir dalam presentasi. Ini umpan balik, dan ini notulen dari yang telah saya paparkan pada kegiatan presentasi rencana tindak lanjut di komunitas belajar. Di sini ada notulennya yang diketahui oleh kepala sekolah, dan sebagai notulennya itu rekan sejawat saya Siskayani. Di sini ada daftar hadir menjadi guru rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah, dan di sini dokumentasi selama proses pelaksanaan presentasi RTL di Kombel, dan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi RTL yang telah saya lakukan di komunitas belajar. Salah dan janggal mohon masukan dan saran yang membangun dari kakak-kakak semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa penampilan dari Kak Rita. Nanti untuk aksi nyatanya Kak, bisa Kakak itu yang Kak jadikan PDF diunggah di LMS, bisa juga video. Boleh salah satunya Kak pilih mana yang terbaik. Tapi kalau menurut saya yang terbaik yang barusan Kak tampil itu udah lumayan, udah bagus itu menurut saya itu Kak. Ya Kak. Berarti yang kita unggah Bukti Karya cuma satu Kak, boleh remote. boleh PDF, boleh link YouTube. Ya, boleh link YouTube-nya nanti Kak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang mau tampil Kak? Atau saya tunjuk aja orangnya Kak? Kak Putri siap? Kalau saya lihat dari tadi Kak, yang punya Kak Rita itu mirip dengan punya saya Kak. Kalau nggak percaya Kakak boleh Kakak lihat. Materinya juga sama Kak. Materinya juga sama Kak. Sama, masa ya sama Kak. Kak Rita dia DK. Sampaikanlah dulu mana diperbaiki nanti Kak, kita perbaikan Kak. Serius Kak sama Kak, coba Kakak lihat.
Tampilkan Gimana Kak aja Liat dulu, lah Kak? Kak Putri. Tampilan aja lah dulu. Kata-katanya pun sama. Nggak percaya Kak Fasil nih. Oke lah kalau Berarti begitu. contoh punya Kak Rita, Kak. Enggak ada Kak. contoh punya Kak Rita, Enggak. Kak. Kok bisa sama janjian? Janjian sehati kami tuh Kak. Masa? Cuman Iya. bedanya yang itu Kak, yang kalau saya nggak pakai apa daftar hadir, terus grafik apa tadi yang itu aja. Tabel. Ya tabel. Tetangga tuh Kak. Sama. Apa aja lah, tampil aja dulu seperti apa Kalau nanti. menurut awak Nggak Iwana diketahuan Samo, nanti. Kak. Tengok ada Kak kalau enggak. Kak Kurnia kok biasa oncak kok Kak Masih. Ancak Kak, carilah materinya yang beda, Kak. Bukannya awak ndak nio, Kak. Cuma memang Samo, Kak. Coba Kak cari ah. Ini tidak silat lagi nih ya. Kau punya Kak Rita, Kak. Coba tengok cari Kak Rita. Wah, lu bisa Samo. 2 presentasi kan sana. Iya ya. Iyo, tengok deh Samo lawat cari tadi punya yang Kak Rita baca tuh. Nah, Punya kalau memang seperti itu Kak Putri, nanti Kak perbaikan aja lagi ya. Seperti punya Kak Rita. Yang maksudnya dilengkapi lah yang apa? Ya, dilengkapi lah Iya, seperti Kak. itu kan. Karena dia mau diunggah ke bukti karya. Kalau bukti karya tuh udah semua orang yang lihat nanti tuh Kak. Karena dia udah terbit di PMM. Nah, berarti di Jakarta. Berarti apa yang ditambah tuh, Kak? Iya, kalau daftar menurut hadir. Kak Rita tadi tuh ada apanya dokumentasinya di sana. Kalau ini itu makanya cobalah Kak tampilkan press slab terlebih dahulu. Mulai dari Memang sama, atas. Kak. Sama. Nah, cobalah Kakak. ke atas. Kakak lihat dulu kalau tidak salah. Sama Ya, kan? Slide ke pertama. bawah. Terus cobalah ke bawah dulu. Apa aja yang mau Tujuannya. kurang itu. Nah, tujuan programnya. Nah, sama. Coba lihat Kak. Ini capaiannya. Nah, ini Capaian capaiannya. sampai ke hasil yang diharapkan. Ya. Apa Kemudian lagi? indikator. Nah, sama Kak. Ini langkah-langkahnya. Ini strukturnya. Terus lanjut. Ini kapasitas yang dimiliki di sekolah. Nah, lapangan, ya. Ya. Pemanfaatan aset. Nah. Rencana evaluasi. Nah. Ini kebetulan sama, Kak. Nggak ada kami contek-contek sama Kak Rita, Kak. Sama-sama di TK ya, Kak. Teknik pengambilan datanya sama juga. Kak, Soalnya Ketua. materinya sama, Kak. Sama-sama permainan tradisional, Kak. Oh gitu. Iya. Mungkin sama yang lain mungkin beda, Kak. Ya, lanjutlah. Apa yang belum lagi? Terus lanjut. Ini dokumentasinya. Ya. Ini ya, dokumentasi Ini lanjut. dokumentasinya. Dokumentasi. Nah, terus tanda tangan apanya? Ini umpan baliknya. Umpan balik ke ketik aja. Itunya, Kak. Tanda tangan hadirnya peserta. Itu belum ada, Kak. Nah, itu berarti kurang. Berarti tambahin besok lagi. Ini daftar hadir berarti guru ya, Kak? Yang teman sejawat ya, Kak? Siapa seminar, Kak? Kemarin kan ada fotonya. Coba kayak ke atas lagi, sedikit lagi. Peserta sama ya, Kak Put? Foto yang mana, Kak Fasil? Foto peserta presentasenya, Kak. Ini. Jadi kan pesertanya kan guru-guru, majelis guru. Mana tanda tangannya? Iya. Nah, itu lagi tanda tangannya. Berarti ini yang ditambah absennya lagi ya, Kak? Iya. Absen lagi. Iya, Kak. Serius, soalnya sama, Kak. Judulnya sama Kak Rita, permainan tradisional, Kak. Oh, gitu. Ya. Iya, mungkin karena itu sama, Kak. Mungkin teman yang lain beda, Kak. Oke, Kak. Berarti itu yang kurang tadi ya. Berarti tanda tangannya belum lagi ya. Nah, oke, Kak. Baik, selanjutnya siapa yang mau, Kak? Bu Kurnia, Wati? Halo, Kak. Iya, Kak.
Bisa Kak untuk ditampilkan apanya Kak? Kak SMP kan? Beda. Iya, Nah ya, cuman punya saya biasa-biasa aja Kak, nggak terlalu bagus sih apanya, nggak slide-nya. apa-apa Kak. Nggak apa Kak. Yang penting Bagus, isinya, Kak. Kak. Pasti bagus tuh, hapus. Ah ya satu lagi saya sampaikan Kak, itu yang saya cek tugas Kakak kemarin tuh yang belum itu Kak Kelvin, Kak Sugeng, Kak Sel Pratama Irawan, Kak Egy Yandra, itu belum sama sekali Kak. Nanti takutnya ini kita tanggal 10 Desember nanti itu kita udah selesai nih. Nggak ada kita lagi dong. Kita kan ada ketemu 10 Desember lagi Kak. Habis itu nggak ada lagi Kak. Tuh Kakak udah unggah draft bukti karyanya nanti itu tanggal 3 sampai tanggal 13 Desember. Itu Kakak udah mengunggah bukti karya Kakak tersebut di LMS. Habis itu Kak nunggu aja terbit PMM-nya lagi. Di sertifikatnya di PMM. Nah, kalau yang belum deh cobalah diusahakan bikin Kak. Habis itu nggak masalah, nanti saya nilai juga yang telat-telat tuh Kak. Seperti itu Kak. Kak, maksud Kakak, maaf Unia minta waktu sedikit. Tugas saya yang nggak terbaca tuh kenapa Kak PDF-nya besar Kak maksudnya? Iya besar PDF Kak tuh. Kemarin Kak Putri kan seperti itu juga tuh. Jadi Jadi kompres dulu Kak. ya saya suruh kecil. Pas sudah kecil udah bisa. Oh, ya nanti saya perkecil lagi Kak. Terima kasih Kak. Oke, silakan Kak. Ya harus tanggal 10 nanti Kak menyelang itu harus clear lah tugas-tugas ini yang belum tuh Kak. Nah nanti saya bikin laporan pula ke BGP, jadi tugas Kakak tuh. Semoga Kakak semuanya lulus semuanya. Tapi kalau nggak ada tugas Kakak 2 atau 3 atau gimana saya mau ngasih nilai pihak BGP Terus meluluskan. Kak, saya unggah lagi atau dimasukkan tambahan file aja Kak? Ditambahkan file aja Kak? Kalau bisa Kak tambahkan. Kalau nggak bisa ya dihapus itu dulu baru enggak yang baru kembali. Baik Kak. Baiklah Kak, Ibu Kurnia, saya silakan dengan waktu dan tempat untuk mempresentasikan RTL tersebut Kak. Ya, Kak. Sama cantik Ibu Kurnia. Aktif kameranya mana Kurusan kameranya? kayaknya, Kak. Kurusan kayaknya. Oh, berhasil dietnya berarti ya. Lagi apa diet sekarang nih? Kita kayak anak SMP ya. Iya Kak, biar bentuk anak gadih ya Pak kan dari belakang. Iya. Mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kakak-kakak semua, ini adalah hasil dari kegiatan RTL kami beberapa hari yang lalu, yaitu tentang Sport Education Model atau perlombaan cakbur, mungkin sama dengan Kak Rita tadi tentang cakbur, namun kalau saya ini penerapannya di kegiatan class meeting yang akan datang rencananya. Gitu. Nah ini baiklah, yang pertama kita slide pertama itu apa itu SEM. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK berkelanjutan dan bermakna bagi murid karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran di mana murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Dalam kegiatan ini, murid dapat mengembangkan pemahaman yang lebih tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Mengapa saya memilih permainan cakbur yang diperlombakan? Karena cakbur merupakan permainan tradisional warisan budaya kearifan lokal yang sudah mulai hilang tergantikan dengan permainan online yang membuat sebagian besar murid saat ini malas melakukan aktivitas fisik. Dengan adanya SEM pertandingan cakbur, di sini kalau dilihat dari sudut pandang suara akan sangat nampak ketika mereka merasakan serunya permainan tersebut. Berarti di sini ada anak yang teriak-teriak, ada anak yang merasa gemas dan sebagainya begitu Kak. Sedangkan untuk pilihan choice-nya, murid dapat memilih peran dalam kegiatan tersebut serta yang untuk kepemilikan di mana murid
dilibatkan langsung dalam perencanaan sampai kegiatan selesai dilaksanakan. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat menjadi program sekolah dalam kegiatan P5 dengan tambahan permainan tradisional yang lain sehingga dapat memunculkan minat dan kecintaan murid terhadap permainan tradisional yang sudah mulai hilang. Aset yang mendukung kegiatan ini adalah aset manusia, fisik, serta finansial. Jadi maksudnya adalah seandainya ini memang nanti dilakukan di dalam kegiatan kelas meeting setelah anak-anak ujian begitu Kak. Seandainya memang bagus begitu setelah diterapkan, saya inginnya kegiatan permainan tradisional ini bisa dikembangkan di dalam kegiatan P5 di semester yang akan datang dengan melibatkan permainan-permainan tradisional yang lain, bukan hanya cakbur. Jadi di sana saya ingin temanya itu bangunlah jiwa ragaku Kak di sana. Nah, itu harapan kami. Kemudian tujuan. Nggak ada modulnya tampil kan ya? Maaf dulu kan ya. Modulnya nggak ada tampil. Nggak tampil Kak? Belum nggak ada tadi Kak. Oh, ulang lagi ya Kak. Bentar Kak. Belum ada tampil modulnya. Lanjutlah, Cok. Gasihlah. Sinyal tadi mungkin maka. Wah, ingin sinyal mana di sini. ngomong Kak Kunia lo dan Disimpan modul dan lah nampak? konco aja tadi nampak Alen, Cok. Nggak ada deh Kak. Belum Kak. alumni. Coba kok memang nggak do menampilkan apa tadi? Indah lawak apa? Kok lah ada tulisannya stop sharingnya? Apa caranya? Betul Jari- Karita tadi nggak ada memang Jaringan. kan. Nah. Jaringan nggak Lah ada. ada tulisannya stop sharing berarti harusnya nggak masuk. Jaringan tuh Kak. Jaring ya, nggak ada. Coba stop dulu. Iya. Coba ulang lagi. Coba stop dulu tuh masuk ya. Iya, Kak. Nah, tuh lah join. Nah. Ah, Nah, tuh. udah. Udah Ada nampak? barang tuh. Alah Mana kan barangnya barangnya nampak? nampaknya. Gambar Kak nampak Kak. Oh gini Kak, coba Kak matiin kamera Kak, presentasi Kak tampilkan. Biasanya mungkin ada pengaruh jaringan enggak? Iko foto Konco yang di presentasi, Konco. Kok foto? Iya. Foto yang mana koncolin apa foto yang lain lu nampak gua. Cambe Pak kalau Santai, konco awak santai. yang nampak gua. Kan di window nih kan Kak, klik kan. yang Iya. Nah, Iya terus betul Kak. Lihat Indo. share. Klik share kan? Iya. Ah. Lejak tadi ya coba. Ha. Nah, nampak dah. Oke. Nampak Kak? Alah. Baru nampak. Alah. Nampak. Oke. Nampak. Langsung lanjut ke tujuan saya ya. Iya. Kalau sampai situ tadi. Jadi, Memberikan edukasi kepada murid sebagai pemain dalam arti yang lengkap. Maksudnya ada dari perangkat-perangkat seperti yang kita lakukan di SEM kemarin begitu, dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Kemudian yang kedua, murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuan. Artinya di sini adalah anak yang misalnya memang dia punya minat dan bakat di bidang jurnalis, bisa dia pura-puranya perannya sebagai reporternya atau wartawannya begitu Kak. Kemudian yang memang aktif di bidang olahraga bisa sebagai pemainnya begitu dan sebagainya. Kemudian mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Keempat, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Yang keenam, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian 1, pemahaman tentang aturan pertandingan. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu dan kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kerjasama tim. Yang keempat, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama, pemilihan peran dalam kegiatan technical meeting, kemudian pertandingan antar tim, dan yang ketiga adalah kolaborasi antar teman satu tim. Peran yang ada dalam kegiatan tersebut yaitu sebagai panitia, kemudian ada yang sebagai juri, sebagai peserta, sebagai manajer,
pelatih, jurnalis, dan supporter. Lini masa kegiatan itu kami perkirakan 9 sampai dengan 11 Desember 2024 atau setelah Ya, kegiatan ujian. ujian ya, atau kegiatan kelas meeting. Semester ya, kelas meeting ya Kak. Kemudian Betul, struktur biasa. program dan kemitraan. Yang pertama itu kegiatannya adalah kokurikuler. Yang kedua, seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Yang ketiga, program dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Desember pada kegiatan kelas meeting. Keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah, koordinator pembina OSIS. Karena kami ada kegiatan OSIS, biasanya ini memang di kop sama OSIS Kak, kegiatan kelas meeting ini. Kemudian anggota komunitas belajar. Jadi guru-guru yang di luar dari pembina OSIS itu bisa terutama walas itu berperan aktif dalam membimbing anak-anak kelasnya begitu untuk ikut dalam kegiatan tersebut Kak. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah, aset manusia berupa kepala sekolah, guru dan murid itu yang bisa dimanfaatkan. Kemudian aset fisik memiliki halaman dan sarana yang memadai. Kebetulan kami ada lapangan basket yang dikatakan bagus juga tidak, dikatakan jelek juga tidak ya, tapi bisa dipakai lah Kak begitu kalau untuk kegiatan cabur. Kemudian aset finansial bisa diambil dari dana BOS, komite, BOS kinerja, dan bisa juga kalau kegiatan OSIS atau kelas meeting itu biasanya dari iuran OSIS dari siswa per bulan itu 2.000 biasanya kami ambil dari sana juga, tapi saya lupa kemarin masukkannya Kak. Kemudian evaluasi itu ketercapaian tujuan SEM. Jadi di sini kami melihat sejauh manakah kesuksesan tujuan SEM ini bisa terlaksana nantinya. Kemudian umpan balik dari murid tentang pengalaman melakukan SEM. Kemudian refleksi dari guru terhadap kegiatan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim melalui observasi guru PJOK. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Kemudian kemungkinan tantangan, pertama itu pengelolaan waktu, jadwal yang singkat, kalau menurut kami ya singkat karena tidak hanya beberapa hari, bisa jadi persiapan nanti kurang maksimal. Kemudian dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal ya, kami karena gurunya banyak begitu ya Kak, itu sering terjadi kadang hanya walas saja yang sibuk, yang mau peduli, yang guru tidak walas itu kebanyakan mereka bodoh amat begitu ya. Jadi sebisa mungkin besok harusnya ya bisa bekerja sama satu sama lain. Kemudian yang ketiga, kesulitan manajemen tim karena adanya tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi karena di sini juga baru, bisa jadi memang masih banyak perlu belajar dalam kegiatan manajemennya. Kemudian ketersediaan dana. Solusinya kalau dari yang pertama itu menyusun jadwal lebih efisien. Berarti di sini dalam beberapa hari itu kami harus menyusun jadwal yang memang sudah pasti untuk eksekusi mulai dari persiapan sampai eksekusinya. Kemudian pembagian tugas yang tepat dan terstruktur. Nah, ini juga bisa nanti dibantu oleh wali kelas. Kemudian komunikasi yang terbuka dengan rekan sejawat. Dan yang keempat, meminta bantuan orang tua atau sponsor. Bantuan orang tua bisa jadi dari dana OSIS tadi, kalau memang dana tidak mencukupi. Dan ini kegiatan dokumentasi kami. Kemarin memang kepala sekolah begitu mensupport beserta wakil. Jadi biasanya kami kalau kegiatan kombol itu di ruang multimedia. Nah, sekarang kami dibawanya kemarin di ruang yang ber-AC lagi, yang agak bagus sedikit Kak di sekolah kami begitu kan. Ini memang ada meja bundarnya seperti konferensi, terus saya menyampaikan materi dan memang tempatnya nyaman, teman-teman juga mensupport dan hampir 90% teman-teman hadir mengikuti kegiatan presentasi kami. Kemudian di sini ada dokumentasi umpan balik. Sini saya mengambil yang saya upload hanya 2 begitu. Kalau kebanyakan nanti slide-nya takutnya lebih 9 karena nampaknya dibatasi. Daftar hadir di sana ada sekitar 22 orang Kak. Kemudian ada notulen, itu teman saya menjadi notulennya itu Bu Vivi Sandra. Kebetulan beliau adalah wakil kurikulum juga Kak. Dan itu hasil dari presentasi kami, dan ini kami lakukan pas di hari guru kemarin, tanggal berapa itu? 25 November 2024.
Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa tampilan Ibu Kurniawati. Nanti untuk disematkan di LMS, boleh yang videonya Kak, tapi atau modul yang ini. Saya rasa lebih baik modul yang ini karena dia lengkap, ada dokumentasinya, ada tanda tangannya, dan ada bukti fisiknya. Oke, Kak. Berarti tinggal untuk apa namanya tadi? Bukti karya berarti itu aja diupload tuh, Kak? Iya, kalau saya rasa tuh udah bagus punya Kak tuh. Itu aja nanti di bukti karyanya nanti di LMS. Nanti kan setelah Kak sematkan di LMS, di PMM kan, di karya tuh mungkin ke grup Kak Bitun juga, ke grup PKG kita. Jadi ada yang komen nanti, ada yang umpan baliknya sama kayak bikin PMM sebelumnya. Nah, seperti itu Kak. Ya saling membantu aja nanti kita, Kak. Ya, nah, Komen-komen jadi satu itu sama lain, kan. untuk syarat terbitnya sertifikat Kakak nanti seperti itu. Itu cuman di PKG yang diupload, Kak, misalnya di grup sekolah boleh enggak bentuk Boleh umpan juga balik Kak, gitu? boleh. Boleh kan, Boleh. seperti aksi nyata itu kan? Boleh Kak. Nah, semakin banyak apanya nanti Semakin umpan bagus. baliknya semakin bagus juga. Iya, Kak. Siap. Dalam bentuk video bisa ya Kak, umpan baliknya? Bukti karya maksud saya. Umpan baliknya boleh Kak, seperti yang saya kirim kemarin Kak. Ini udah 2 orang, siapa lagi mau Kak? Kak Nopi lagi, Kak. Nah, Kak Nopi ya, silakan Kak Nopi Nopi. ini sekarang malu-malu dia, Kak. Nah. Kak Okta muncul mana dia nih Kak Okta nih? Bahan awak tuh dia apa Kak di laptop? Aku buka pakai Chromebook. Wah, laptop tuh enggak dijawab tuh. Nggak ada filenya. File nggak ada Kak. Lah Bang jual laptop, Bang. Di laptop. Udah laptop sekolah orang pernah dulu kan. Aduh, alasan dan edan. Nah, siapa lagi Kak yang baru 2 orang Kak? Kak Ketua Supri. jarang nampak. Calon pengantin baru, Kak. Mas Sugeng lah sudah. Mas Sugeng mana Kak Sugeng? Dadonya kan nak. Hai. Kita 2 orang nih ya, 12 orang nih ya. Siapa yang Screening Kak? Screening. Ya. Nggak, kawas nggak undang dia nanti ya. Kak Ketua lah Kak. Sel. Tampil. Peggy belum siap, Kak Sel belum, Kak Sugeng belum, Kak Kevin belum. Kak Supri? Kak Supri lah. Pihak pakai HP. Ayo, Kak Supri sudah tuh, Kak. Saya lah Kak Supri. Nunjuk-nunjuk orangnya. Bacaan aja lah Kak, apa ada tuh Kak? Bacolan, Co. Apa pakai HP, Co? Dalam HP konco Alasan. Banyak alasannya dan. Iya pakai HP dan. Nyo kalau cie tunjuk ke orang Kak Supri, ompek kawak Kak Supri. Awak nunjuk aja 5 jari tadi. Kak Rido ada Kak Rido? Kak Okta, Kak Okta. Kak Okta ada kok Kak. Kak Okta besok tampil kok. Ini menyuruh. Ayo Kak Okta. Ada ya, hadir. Banyak yang hadir nggak ya Kak? Peserta ada 12 orang. Kak Sel. Awak tadi tak kalau, Kak. Cuma kau ambil masuk. Siapa tuh? Tadi saya ketiduran. Makanya lambat masuk. Tidur siang sekarang ya Kak? Iya, kebetulan apa Kak? Puasa apa, jadi nggak tidur sih. Oh, puasa Kak sekarang? Iya. Puasa Senin Kamis. Kadang malam, Co. Lah pasti lah itu ya, Cok. Dania nggak ada, Bu Kurniawati udah. Siapa yang belum lagi nih ya? Yang hadir nih di Zoom kita nih. Egy Yandra belum.
belum juga Kak Supri. Halo Kak, Ya Kak, Ah, Peggy dan tugasnya belum selesai 100% Kak, tapi gimana? Boleh ditampilkan aja sekarang Kak? Silakan Kak. Nanti Itu malah aja yang Kak kurang Agi, tambahkan silakan. nanti. Mantap. Iya, Sebentar Kak. ada semangat Kak nih mah. Sudah tampil Kak? Udah Kak. Ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fasil telah memberikan waktu kepada kami untuk mencoba mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Walaupun belum sempurna, tidak apa-apa ya Kak. Silakan Kak. Ya. Sebelumnya mungkin tugas ini sama dengan ada kesamaan dengan yang disampaikan tadi oleh yang sebelumnya yaitu Kak Rita, yaitu tentang permainan cakbur. Nah, tapi di sini namanya kami ambil gobak sodor gitu. Ntar Kak, mana dia? Ntar Kak jaringan Kak. Kok nak mau bergeser dia nih Kak? Coba Kak diambil modul Kak tadi, itu aja, jangan keluar Dan Kak di dari layar. jangan di layar. Nah, di modul Kak mainannya. Mana dia? Enggak yang Yang mana Kak Putri? awak jajan dekat ketua lo dulu Kak. Enggak di Anda minta bantu presentasi sama itu Kak Rita Kak. doang. Enggak di presentasi apa do Kak Garian dibuka cie lai. Iya. Sini ya. Nah, PowerPoint-nya. Enggak langsung terima kasih ya Kak. Kak Supri. Nih. Ketujuh di awak sedang. Ada ambil Kak? Udah. Ada. Wih, gagal kayak Agi mah. Nah, mantap. Makasih Uya.
ABK latar belakangnya yaitu Sport Education Model. Yang pertama adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Kedua, SEM juga bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga, pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Dalam konteks pendidikan Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang keempat, yaitu bila dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada program sehat dan bugar dengan permainan tradisional. Semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Jadi di sini kami menekankan pada poin 4, yaitu karena banyak kita terjadi ketidakadilan gender. Contohnya siswa laki-laki lebih banyak kita perhatikan daripada siswa yang perempuan. Nah, jadi dalam judul dari tugas kami ini yaitu sehat dan bugar dengan permainan tradisional. Jadi di sini kita tidak membedakan gender. Jadi semua laki-laki dan perempuan ikut terlibat dan mendapatkan peran yang sama. Kemudian tujuan program yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya yang pertama yaitu peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu melakukan survei minat peserta didik terhadap olahraga tersebut, yaitu olahraga tradisional gobak sodor. Dan yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Ketiga, mengadakan sesi latihan. Keempat, menunjuk ketua tim. Kelima, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Keenam, mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama. Ketujuh, mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif. 8. Memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka tersebut. Ke-9. Mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Kemudian hasil yang kita harapkan adalah yang pertama, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Ketiga, peserta didik dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya ke dalam kompetisi. Jadi kakak-kakak, kegiatan ini rencananya akan kami adakan nanti setelah ujian semester, yaitu pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pesertanya direncanakan adalah siswa kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang akan membantu nanti adalah guru-guru masing-masing kelasnya. Kemudian kita lanjutkan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program. Yang pertama yaitu program kegiatan kurikuler di UPTD SD Negeri 01 Tarantang. Yang kedua yang kami sampaikan tadi, murid yang terlibat adalah kelas 4 dan kelas 6, laki-laki dan perempuan. Lanjut yang ketiga, waktunya yaitu setelah kegiatan ujian semester. Keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah dan seluruh guru yang terlibat. Yang kelima,
Pelaksananya tempatnya adalah di lapangan atau halaman sekolah. Kebetulan lapangan yang kami miliki saat ini ada 2, yaitu lapangan di depan dan di belakang bisa dipakai keduanya untuk kegiatan ini. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama yaitu guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelasnya. Kemudian yang kedua yaitu peserta dan pihak lainnya yang terlibat. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini ada beberapa aspek yang mendukung. Yang pertama yaitu aset manusia, yaitu kepala sekolah, peserta didik, orang tua, murid, tenaga pendidikan. Selanjutnya yaitu aset modal, lingkungan dan fisik, berupa lingkungan yang asri. Kebetulan sekolah kami berada di dekat Lembah Harau, yang mana udara di sini lebih bersih, asri, dan nyaman pokoknya untuk murid. Kemudian lapangan yang seperti saya sampaikan tadi, lapangan kami ada 2, lapangan depan dan yang di belakang. Selanjutnya adalah aset sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Yang keempat, aset finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Selanjutnya kelima, aset agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Lanjut, rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, orang tua, peserta didik terkait pelaksanaan program. Selanjutnya, ada beberapa kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan program ini. Yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas dan alat. Maksudnya di sini adalah walaupun kami memiliki 2 lapangan, tapi keduanya ini berada pada dekat jalan raya. Jadi kami juga butuh pengamanan yang ketat agar tidak terjadi musibah seperti kecelakaan atau yang lainnya. Yang kedua yaitu motivasi peserta didik. Nah, jadi karena peserta yang rencananya akan dilibatkan adalah kelas 4, 5, dan 6. Tentu kalau tidak ada supporter atau penontonnya, kegiatan akan tidak meriah. Jadi kami memotivasi peserta terutama, kemudian kelas rendah untuk menjadi penontonnya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Yang keempat, waktu dan jadwal. Karena ya seperti yang disampaikan oleh Karita tadi, mungkin kami sama, waktunya sedikit, jadwalnya itu lebih kurang 1 minggu. Nah, mungkin itu saja Kak Fasil dan Kakak lainnya yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan baliknya sedang dia proses, Kak. Umpan balik, dokumentasi, dan absennya, Kak. Oke, Kak. Oh ya, umpan baliknya, dokumentasi, foto kegiatan Kak Re ya, Kak. Nah, itu lagi, Kak. Iya, Kak. Sedang sedang proses, Kak. Oke. Oh, baik, terima kasih Kak Egi. Mungkin ada dari Kak Rido ada. Tadi Kak Rido hadir loh. Satu lagi kita tampilkan Kak untuk Kak Rido ya.
Kak Febri Ridho Hidayah atau Muhammad Ridho? Ada Kak? Ridho Alfi pertama? Hadir? Kalau nggak ada, kita bahas ini aja dulu, Kak. Ada tampil, Kak? Belum? Ada, Kak. Nih. Baik, Kakak, mungkin terima kasih Kakak udah nyampaikan apa RTL yang Kak bikin kemarin. Mungkin kalau ada yang belum sempurna, usahakanlah untuk memperbaikannya untuk sebelum diunggah di aksi nyata bukti karya nanti, Kak. Nah, bukti karya di Plafon Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, ini nanti, Kak. Nah, ini bukti karya. Pengenalan diri. Nah, seperti itu, Kak. Lanjut. Nah, nih, topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Nah. Tunggu dulu. Aktivitas dikeyan untuk PKG PJOK 2024. Nah, ini nanti, Kak. Ini perjalanan setelah program PKG PJOK kita nanti minggu pertamanya tuh pembukaan materi orientasi kan. Belajar asinkron tatap maya sudah berlalu. Hari keberangkatan kemarin tatap muka. Nah, nih. Nah, kita udah minggu ke-11. Unggah dokumentasi bukti karya lagi. Minggu ke-10 sampai 11 itu pembelajaran sinkron dan tatap maya. Nah, ini Kak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan potensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karyanya berhubungan dengan materi yang dipelajari selama ikut program ini, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk opsional, bukan merupakan hasil plagiat atau karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, seperti itu ya Kakak. Sebelum kita lanjutkan, saya minta waktu sebentar ya Kak. Adik saya nelpon Kak. Nah, baik, alur. Nah, ini Kak. Mana nih? Kencang kali. Ini belum ya? Ya ini. Ini ada ketentuan penambahan bukti karyanya ke Kakak ini. Untuk karya video, pastikan gambar dan suaranya dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, video yang menampilkan
Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, jadi kalau kakak menampilkan video peserta didik tersebut harus ada persetujuan dari kepala sekolah atau wali peserta didik tersebut. Ada surat izinnya kakak. Karena ini akan di seluruh Indonesia akan melihat karya kakak tersebut. Nah, lanjut, isi karya video maupun dokumen PDF-nya tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, karya bukan untuk merupakan hasil plagiat atau karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak tersebut. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, seperti itu kakak. Ini nanti Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilih kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Nah, contohnya yaitu praktek pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dan di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF nanti aksi nyata. Nah, ini selanjutnya praktik baiknya pembelajaran atau pengembangan diri dapat mensimulasikan guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi kakak bisa bentuknya PDF, boleh juga untuk video. RPP atau modul ajar. Nah, RPP modul ajar nyata dalam bentuk dokumen PDF nanti ya kakak. Nah, nanti itu tuh ada pertanyaan kak? Halo, kakak. Nah, jadi kak selipkanlah nanti RPP modul ajarnya. Jadi satu file bentuknya PDF nanti. Kalau memang PDF-nya mohon di kompres saja nanti kak. Ya kemarin tuh Kak Putri tuh kebesaran tuh. Berapa kak kurangan kemarin tuh? Banyak kak, berapa kan nggak kenal kak. 10 KB berapa kemarin yang bisa masuk tuh? Iya. Kalau kebesaran dia nggak mau apa? Iya, saya izin bentar ya kak. Adik saya nih mau apa? Mau ngurus KUA katanya. Mau nikah mungkin nih. Banyak ya nikah ini mah kak. Hari musim hujan put. Iya kak ya kak. Ambon co. Iya ya. Jawa yang ibu lah 2 bulan nggak pulang ah. Wajar tuh. Labo kalan co, lah jam setengah sampai Arya. Masak lah enak co. Iya. Sak balik tak? Kak Nia, itu RPP modul ajar RTL waktu tuh yang Wak Bue. Indah, itu kok maksudnya pilihannya maka bisa dalam bentuk praktik pembelajaran. Bisa video pembelajaran, bisa praktik baik yang Wak lakukan mode semawak tadi itu kan praktik baik itu kan. Atau RPP modul ajar. Jadi Kak Rita boleh milih dari ketiga kok. Misalnya Kak Rita ingin RPP, ada Kak mau modul ajar bisa juga itu diupload. Berarti contohnya praktik mengajar awak yang ngapu patang tuh bisa aja tuh enggak? Yang Bisa juga video itu. aslinya tak patang tuh ya? Editnya misalnya kok jadi pembelajaran berdiferensiasi ya Wak Bue situ kok ala judulnya kan. Yuk kalau apa link apa tuh Jo? Saya matkan itu mah kan Wak masukkan ke YouTube tuh. Iya. Link Gitu aja saya tuh, kayak. Bisa. Video awak pertama juga 2 batang tuh bisa tuh. Pokok pelajaran yang pernah Wak dapatkan selama PKG gua itu bisa upload salah satu. Bisa video, bisa PP.
Atau video RTL waktu bisa Cuma aja ya. yang bingung, yang keceknya menyematkan apa kok Bang Ah. referensi tadi di mana di lataan itu? Referensi dari punya orang itu. Maksudnya Ya, gitu ada tuh kan referensi. ya. Kamunya kan ada ambil sumber-sumber untuk bahan dari RTL waktu. Jadi di ujung-ujung kalimat tuh atau beko wabek dalam kolom umpamanya sumber dari YouTube kanal itu bisa jadi Bulia tuh Bang. Oh, misalnya awak dari modul PKG kan bisa aja Iya ya dari Kak. modul PKG. Karena Kak Nia lah tahu, nggak tahu gimana tanya sana. Enggak. Makasih awak. Mau awak tadi kan rencana kok ya same tuh salah deh itulah keceknya rancak aja Kak Fasil Mana mongko? Berarti awak tambahan di slide awak tuh sumber gitu. Nah, dari slide-nya kan 9 itu tuh awak tambahan cek lagi berarti itu. Biar tulisan ketik di bawahnya kan sumber. Di bawah halaman itu kan sumber. Tulisan ketik aja di bawah. Kok di ujung ketik ya Bang. Ada. Baik kakak, mohon maaf Kak. Banyak juga orang mau nikah nih Kak. Contohnya anggota kita juga ada yang mau nikah ya. Boleh dah Kak Fasil yang ketambul Kak. Jangan Kak. Bulia tambah Ya. aja lah Kak. Baik Kak, kita lanjutkan Kak. Oh, maaf sebelumnya Kak. Ini kok Kak. Berarti kok peserta menyertakan lembar pernyataan. Berarti kok ditentangani ya Kak ya? Iya, seperti Kak Rita tadi Kak. Nah, ini seperti ini ya Kak, Berarti mengetahui. Kak nanti ditambahkan aja di slide-nya itu Kak pernyataan tuh. Iya. Ada. Menyertakan lembar pernyataan setelah PKG PJOK. Dengan menandatangani formulir. Itu kan seperti itu ya Kak. Bisa lebih besar dikit ya. Itu bisa diupload di Ya, di Kak. LMS bisa upload kok mah. Itu Kak. Pernyataan setelah PKG PJOK. Ini Kak. Nah, checklist saja nanti Kak. Itu di LMS Kak ada kalau nggak salah ya. Ada Kak. Bisa download. Belangko-belangko gitu ada Kak, tinggal download. Iya, Download tinggal aja download lagi nanti Kak. namanya. Nah, ini apa? Menggadari draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini nanti Kak. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada lembar beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Berarti ini maksudnya fasilitatornya kakak kan? Iya. Nah, saya nanti yang mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada Mulainya dari tanggal 2 sekarang Kak sampai tanggal 13 ya Desembernya Kak. Update-nya tadi saya lihat kalender Kak, tanggal 3 sampai unggah draft bukti karyanya tanggal 3 sampai tanggal 13 Desember. Di besok ya Kak. Besok udah bisa ya. Nah ini Kak, unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi setelah fasilitator memvalidasi ke semua tugas-tugas kakak nanti menunggu aja lagi nanti untuk terbit sertifikatnya di PMM. Seperti itu. Oh, jadi memvalidasi fasil masing-masing Kak, enggak fasilitator yang untuk aksi nyata di PMM itu ya? Fasil dulu Kak, nanti kan fasil nanti rapat sama pihak PGP nanti. Ini yang menilai kan saya, tapi yang menentukan kelulusan tuh yang di atas juga Kak. Itu nanti Kak, kan enggak ada berarti ngulang-ulang lagi ngupload itu enggak kalau sudah diiyakan sama Kak Fasil berarti? Iya, berarti kan kita setelah ini kan nggak ada ulang-ulang lagi Kak. Cuma kakak tuh Kak lihat dulu kan saya jelaskan ini apa-apanya yang kurang. Contohnya tadi belum kan dokumentasinya itunya, umpan baliknya, tanda tangannya belum. Siapkanlah itu. Nanti Kak tinggal apa aja lagi, nggak ada apa-apa lagi, perbaiki lagi dong. Lagi nanti kita ada juga nanti tanggal 10 kita 1 JP Kak, refleksi budi karya kita nanti. Kak, berarti yang punya saya tadi lampirkan yang surat pernyataan itu Kak, yang di dalam slide tadi itu Kak. Iya, Kak tambah aja nanti ya Kak. scan. Misalnya enggak cukup 9 boleh lebih slide-nya Kak.
Kemarin Boleh. aja slide-nya ada 16. Itu aja PDF-nya Kak aja Kak apakan. Iya, maksudnya kan kalau di apa kan kemarin slide maksimal kan 9 begitu. Kalau yang untuk bukti karya berarti bebas lah gitu kan, boleh lebih gitu. Iya Kak. Dikompres saja biar kecil nanti, Kak. Kalau lebih dia nggak apa, tapi kompres aja nanti Kak. Oh, oke Kak. 16 itu nggak Bisa apa-apa, dikompres. tapi kompres saja. Kemarin tuh kan punya kakak ya, ada juga yang nggak kena mungkin PDF-nya kebesaran. Makanya dikompres dikit Kak. Iya Kak. Nih unggah Ini, bukti karya Kakak, nanti Kak, refleksi bukti karya ya. itu kemarin yang 9 slide itu kan maksudnya slide tayang yang akan kita presentasikan itu, Kak. Yang Berarti kalau kan enggak ada Kak. Iya, nanti saya kan kemarin yang unggah juga yang 9 slide itu kan. Ya, jadi setelah dipresentasikan lalu saya lampirkan lagi yang ada umpan balik, dokumentasi, daftar hadir peserta, kombel. Jadi saya tambah upload file upload aja di bawahnya, tambah file. boleh tambah file boleh Kak. Kan yang ini kan Kak lampirin juga tadi yang apa tadi surat ini kan. Nah, berarti kan nambah nanti file lagi di peserta menyatakan lima pernyataan. Nah, tanda tangani nanti kan. Nah. Baik Kak Aurita, ada lagi? Kalau enggak Kak, kita lanjut unggah draft bukti karya di LMS untuk napak formulasi. Kak, Ya. kalau video yang kita unggah bukti karyanya berarti link YouTube tuh kita masukkan, Kak. Iya, link YouTube-nya. Tetapi kalau rasanya videonya kurang apa, mending apa aja. Kalau video tadi di mana bisa Kak menyelipkan yang ini, yang tadi? Slide saya ada dalam video saya, Kak. Nggak Kak putar YouTube saya tuh. Sudah semalam saya lihat Kak. Berarti Kak tambahkan lagi apa ini, yang ini surat ini. Kalau surat itu bukan di modul tuh Kak, ada tersendiri ya tuh Kak. Ada menunya tersendiri di upload surat ini Kak. Sudah saya lihat di LMS tuh. Oh berarti bisa ya Kak? Bisa. Nah, bisa kalau ini. Ada menu untuk uploadnya. Iya. Oh, berarti enggak perlu digabung di dalam slide tadi ya, Bang? Enggak perlu Kak, kakaknya enggak perlu. Ini bisa berarti. Sama berarti. Oh, ada tempat tersendiri ya. Iya. Ada menu tersendirinya di bawah setelah upload bukti Oh, karya. berarti bisa video presentasi begitu, Kak? Iya, itulah kami dulu waktu CGP ya video yang kami unggah tuh. Boleh kan tadi Jadi boleh pilihan, Kak, ada video, pilihan, Kak. boleh apa? Boleh FFP, boleh PDF-nya, boleh video. Kan itu tadi Kak. Nah, nih. Jadi modul unggah draft bukti karya mulai mengunggah bukti karya Anda. Nah, nih, Anda kan kepada laman modul bukti karya nih kan. Proses revisi berbagai bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Nah, jadi akan dikuncinya tanggal ya, tanggal 13 Desember itu udah terakhir nanti itu. Nggak bisa munggah-unggah lagi. Udah terkunci nanti itu. Usahakanlah sebelum tanggal 13 tuh, Kak. Gak ada pertanyaan lagi Kak, orang azan nih. Orang azan kita break bentar dulu, masih ada kita sampaikan dikit lagi ya Kak. Dikit lagi Kak.
Baik Kak, kita lanjutkan Kak sedikit lagi. Mungkin ini enggak draft bukti karya di LMS-nya nanti mendapatkan validasi dari fasilitator, yaitu pilih tabel file upload, klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya, klik close file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Catatan apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik close file atau pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Nah, nih, unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nih, pilih tambah add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Ulangi langkah-langkah upload file dan choose file, lalu unggah formulir pernyataan perlibatan anak yang ingin diunggah. Setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan atau submit. Putusan utama dari validasi bukti karya nih. Putusannya. Fasilitator memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali. Dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Nah, jadi kakak nanti setelah itu bukti karya kakak tuh dikirim ke WA grup kita atau grup sekolah untuk umpan balik, sama seperti kayak di PMM kemarin ke kakak. Nanti fotokan itu Kak, kirim aja di grup Kak, petunjuk pengiriman tuh. Oh gitu. Nah, iyalah file ini aja nanti saya kiriman ya. Ya Kak. Iya Kak, iya Kak. Baiklah Kak, mungkin sampai di habis ya. Dulu. Sebanyak. Tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Apabila Anda mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan. Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Langkah upload video dengan tautan. Nah, ini. Saya kirim aja nanti. Nah, pelajaran terlebih lanjut, pertanyaan sering ditanyakan melalui di karya. Baik, terima kasih. Sampai di sana kakak. Sebelum kita tutup seksi kita pada sore hari ini, terlebih dulu kita foto bersama dulu kakak. Silakan aktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Kak, siapa yang mau ambil fotonya Kak? Kak Ketika, silakan Kak.
Stop dulu apanya Kak. Kenapa nggak bilang dari tadi Kak? Mohon maaf Kak. Aktifkan kamera kakak-kakak. Adit? Yang lain aktifkan kamera. Yang ini aja Kak. Lanjut aja lagi Kak. Lolo yang lain enggak? Iya Kak. Satu, dua, tiga. Kan tiga ya. Lah gaya. Bang Novi bahagian nampak deh Pak. Legit aja. Itu kanan kiri. Kanan lah ya. 1, 2, 3. Kelas 7 lagi. Satu, dua, tiga. Kala bulia kini ya Karita. Oke. Lah. Alay. Iko. Tiko yang menang. Lah bulia kini. Mau dua kalah. Aduh. Alah, udah Kak. Ulah tuh enggak Kak. Boleh pulang lah Kak Fasil. Suara Kak Fasil enggak ada. Baik Kakak, udah ada dengar Bu Kak Put? Udah Kak. Boleh pulang Kak. Lolok cek mah. Silakan Kak, kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Kita berjumpa nanti tanggal 10 Desember 1 JP untuk membahas refleksi itu. Semoga Kak tidak ada perbaikan dan lancar saja. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.